kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang apa yang akan datang ke dalam hidupmu selama 100 hari ke depan. Dan ini tentu saja peristiwa ya, kecuali misalnya nanti merujuk tentang seseorang. Kita akan lihat 100 hari ke depan nih akan ada peristiwa-peristiwa apa, energi apa yang datang selama 100 hari ke depan. Oke. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua kalian, apalagi nih all zodiac ya. It's very random gitu. Dan so be wise and be smart sayangku. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya. Aku mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi bintang. Aku mengambil energi semesta. Kiranya buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kepada kamu diberikan satu hidup berkelimpahan, berkecukupan, selalu terpenuhi segala kebutuhan, dan uang datang secara terus-menerus dengan mudah ke rekening kamu, ke dompet kamu. Kesejahteraan melingkupi dirimu dan keluargamu, oke? Terima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi, sayang ya. Oke. Apa yang akan datang 100 hari ke depan? Six of Wands, Four of Swords reverse, Two of Pentacles reverse, Seven of Pentacles reverse, Four of Pentacles reverse. Oke. 100 hari ke depan. Selama 100 hari ke depan ini sepertinya kamu akan lebih banyak ke aktivitas fisik. Bisa jadi mungkin kamu akan sedikit lebih sibuk gitu untuk pekerjaan ya, sehingga kamu harus mungkin lembur atau bekerja lebih keras di sini. Atau bisa jadi juga memang kamu lagi banyak acara, atau mungkin akhir tahun ada banyak undangan reuni, ada banyak ajakan untuk piknik, atau ada banyak ajakan untuk kopdar, untuk rapat, meeting, gathering, whatsoever, kayak semacam itu ya. Artinya secara fisik ini kamu banyak banget gitu, lagi melibatkan fisik dalam skala besar gitu ya. Agak sibuk lah ya, sampai the end of year ya. Jadi ya persiapkan gitu fisik kamu, jaga kesehatan dan minum vitamin. Kalau misalnya diperlukan kayak ini ya vitamin-vitamin gitu untuk mensupport asupan-asupan gizi gitu ya di dalam aktivitas sehari-hari kamu. Well, oke, ini ada good news and bad news and beberapa ada bad moment, good moments. Kamu mau yang mana dulu? Oke, sesuai urutan kartu aja. Tara, ya. Di sini ada Six of Wands, beberapa dari kamu yang mungkin sudah berusaha dengan keras, mungkin beberapa dari kamu yang kemarin-kemarin itu banyak menabur ya, udah berusaha keras, terus kemudian bekerja keras. Nah, 100 hari ke depan ini kamu akan menuai hasil dari apa yang kamu tabur, ya. Ini bisa berupa misalnya kamu dapat reward. Reward itu belum tentu dari kantor ya, bisa jadi dari semesta juga bisa. Dapat reward, terus kemudian mungkin kamu pernah melakukan nolongin orang atau melakukan kebaikan kepada orang dan
orang itu memberi balasan kebaikan gitu buat kamu ya. Jadi ini nggak melulu soal uang ya. Ini bisa jadi mungkin karma baik kamu itu berbalik gitu loh. Mulai muncul dan kamu mendapatkan yang namanya pertolongan. Kamu mendapatkan support even dalam bentuk uang pun itu juga bisa ya. 100 hari ke depan ini kamu kayak tapi tentu saja gini ya, kamu yang nggak bekerja keras, kamu yang tidak menabur karma baik, itu pun juga nggak akan dapat apa-apa. Karena ini semua adalah dari hasil apa yang kamu pernah lakukan atau sudah lakukan. Ya, dan ini akan kamu tuai dalam 100 hari ke depan dalam bentuk yang baik. Kemudian beberapa dari kamu yang mungkin yang mungkin kemarin-kemarin tuh sempat mengalami konflik, sempat merasa depres, sedih, mengurung diri, ada ya. Kamu sudah mulai kayak mendapatkan satu kekuatan sehingga kamu hari-hari ini udah berani open. Atau sudah berani kayak terjun ke dunia persilatan. Ya, udah mendapatkan satu keberanian, udah mendapatkan satu semangat, dan kamu ready to get back. Kamu tuh udah siap gitu untuk kembali lagi mingle, berkumpul, bertemu dengan orang-orang ya. Ini udah mulai kayak semacam bangkit ya. Jadi kemarin ya mungkin memang kayak habis terluka itu membutuhkan waktu untuk healing, membutuhkan waktu untuk sendirian ya. Dan ya ini kayak semacam titik baliknya. Kamu sudah mulai berani untuk open. Ya, and the rest 3 cards ini mirip banget. Ini satu tema, satu kesatuan. Tiga-tiganya berbicara satu hal yang sama. Belajar untuk mengelola keuangan dengan baik. Ini sama tiga-tiganya. Belajar untuk nggak boros ya. Belajar untuk tidak boros karena ini jadi sulit kan gitu loh untuk mengatur kiri dan kanan karena kamu tidak bijak mempergunakan keuangan. Ya. Terus kemudian ini waspada kalau misalnya ada yang meminjam uang. Ada 7 of Pentacles di sini. Waspada kalau ada orang datang, dia mungkin kayak jual-jual kesedihan atau apa. Ini akan ada nih. Waspada ya, kalau misalnya kamu memang punya, ya karena gini, ketika misalnya kamu memang mau memberikan ya, siap-siap aja uang itu nggak balik gitu. Kalau misalnya memang mau memberi atau memang mau menolong ya, siap-siap aja uangnya nggak balik. Karena ini memang kemungkinan besar uangnya nggak balik. Ya. Kalau misalnya memang kamu nggak ikhlas, kalau misalnya uang itu nggak balik, ya berarti nggak usah dipinjemin, kasih aja berapa. Tapi ada kemungkinan orang ini akan datang kepada kamu. Ya. Atau kalau misalnya bukan dalam hal pinjam uang, nih akan ada seseorang yang udah lama gitu, mungkin nggak pernah ketemu, tiba-tiba datang itu ngajakin kamu untuk keuntungan dia, misalnya mau jualin sesuatu atau mengajakin kamu MLM. MLM tuh bukan satu bisnis yang buruk, tapi maksudnya begini, nggak pernah ketemu, tiba-tiba datang untuk kepentingannya dia. Nah, sebetulnya poinnya di situ ya, poinnya dia. Nah, bisa jadi itu mungkin mau diajak untuk MLM, mau dijualin sesuatu barang gitu ya. Ini saya tidak merujuk pada bisnisnya ya, enggak ya, karena saya tahu MLM itu bagus gitu, cuman maksudnya nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba datang cuman mau ngajakin masuk di jaringannya dia gitu, nggak banget gitu ya. Seperti itu, dan waspada dengan siapapun yang datang terkait masalah uang, ya please. Misalnya ada, ini termasuk lawan jenis ya, karena banyak nih lawan jenis yang sengaja kayak membuat kamu jatuh cinta, terus minta uang nih. Minta uang, minjem uang, apapun lah alasannya whatsoever. Kemarin tuh ada yang di tempat Bunda waktu Bunda reading ya. Bunda, aku nggak bisa ketemu dia karena aku nggak bisa bayar pajak. Stop it, itu bukan pajak, itu penipuan ya. Penipuan. Apapun alasannya kalau udah keluar uang gitu untuk yang kayak gitu-gitu itu penipuan sayang ya. Ya, nah berhati-hati dengan hubungan sejenis ini karena wanita itu lemahnya di situ ya. Wanita sebetulnya nggak wanita doang sih, perempuan. Pria juga gitu sama aja kalau misalnya udah hatinya udah dapet, aduh,
udah deh. Itu misalnya utang-utang pun tuh kayaknya udah dibelain ngutang gitu untuk memenuhi kebutuhan si lawan jenis atau pasangannya. So hati-hati banget ya. Hati-hati banget. Karena pada saat jatuh cinta itu open dan kita rawan untuk dimanfaatkan. Well, berhati-hati ya untuk finansial, belajar untuk manage, untuk manajemen, okay. Dan kita akan lihat untuk momen per momennya, peristiwa-peristiwanya apa aja 100 hari ke depan. Okay. Oh, a change in the wind. Ada satu perubahan haluan di sini. Deep knowing, it's a good card. Okay. No place like home. I see. Yeah. 100 hari ke depan ini ada apa ya? Ada satu gerakan spiritual ya yang mulai muncul gitu dari beberapa di antara kalian. Kalian akan mulai belajar tentang apa itu semesta, hukum-hukum semesta, aliran-aliran kehidupan, apa aja. Nah, itu kalian akan mulai melangkah ke hal tersebut ya. Karena di sini ada deep knowing. Ya, deep knowing itu adalah satu kepahaman yang sedikit berbeda gitu dengan orang kebanyakan atau selama ini apa yang kita pelajarin itu agak berbeda karena kita melihat dari satu sisi yang lain yaitu sisi spiritual. Dan ini pintu spiritual itu dibukakan. Ya, ada deep knowing di sini. Beberapa dari kalian akan mulai memahami hal-hal itu baru dan secara utuh gitu. Tadinya mungkin memandang bahwa hidup perjuangan, kamu akan melihat bahwa hidup itu indah ternyata. Jadi ada perubahan haluan di sini, a change in the wind. Yang tadinya mungkin memandang hidup itu negatif, kamu mulai memandang bahwa hidup itu indah. Dan karena itu kalian mulai menemukan yang namanya inner peace. Ya, di dalam diri sendiri. Mulai menemukan kedamaian apapun yang terjadi ya. Kemarin-kemarin mungkin ada hal-hal yang gak enak itu mulai bisa diterima dan dipeluk dengan indah. And as I said earlier, ya berhati-hati karena memang sepertinya ini kalau misalnya kamu perempuan ya, ini laki matre nih. Ini di sini ya. Relate untuk menjelaskan ini. Ada laki-laki matre yang mungkin dia akan mencoba untuk menarik hati kamu, lalu kemudian setelah itu ya udah deh, minta-minta gitu loh. Ini ada ya. Tapi kalau misalnya kamu adalah pria, ya berarti ini perempuan gitu yang mencoba untuk mendekati kamu karena uang. Okay, see. And ya, hati-hati aja, waspada. Dan ini buat beberapa dari kamu yang mulai melangkah ke dalam dunia spiritual. Kamu akan mulai bermanfaat bagi orang karena spiritual itu bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri. Keluarga itu juga merasakan. Jadi gini, kalau kitanya adem ya, kitanya memancarkan satu energi yang adem. Itu sekeliling tuh ikutan adem loh, beneran. Misalnya kayak COVID ya, Bunda mau cerita sedikit. Bunda sering rajin meditasi gitu. Dan ketika meditasi, tentu saja Bunda bikin kayak perisai dan itu untuk memberkati sekeliling. Dan pada saat semua pada COVID lagi banyak itu sekeliling rumah Bunda itu semuanya aman-aman aja. Karena pasang perisai. Nah, energi itu sebetulnya menyebar ya. Itu memberkati sekeliling kita. Kalau kitanya panas, kitanya marah, dengki, iri, sirik. Lihat aja itu nanti sekeliling itu biasanya banyak yang sakit. Terpengaruh juga ya. Mempengaruhi. Dukun amat sih Bunda. No, itu bukan dukun. Teman-teman bisa googling, ada namanya Maharishi Effect. Ini dilakukan oleh universitas, saya lupa, satu universitas di Amerika ya. Namanya Maharishi Effect. Jadi mereka kumpulkan sukarelawan, terus kemudian sukarelawan tersebut dikirim ke beberapa kota yang banyak kekacauan, such as Colombia, Amerika Latin, terus di mana lagi gitu ya.
kota-kota yang banyak inilah, kota-kota yang banyak problem di situ. Dan dikirimlah kurang lebih ada sekitar 1.000 orang apa berapa ya. Bunda lupa detailnya, tapi kalian bisa browsing sendiri Maharishi Effect. Dan ketika mereka dikirim ke sana, yang mereka lakukan adalah mereka meditasi ya, menyebarkan energi yang peace, calm seperti itu. You know what? Gitu loh. Angka kejahatan itu menurun drastis. Lalu mereka dipindah lagi ke kota lain. Hal yang serupa itu terjadi. Angka kriminalitas menurun drastis. Ya, ini cukup saintifik membuktikan bahwa energi yang kita bawa itu mempengaruhi sekeliling. Oke, beberapa dari kamu akan, ya itulah makanya kenapa kalau misalnya ketemu dengan orang yang adem, kita juga ngerasain adem. Ketemu dengan orang yang sirik, yang hobinya suka nyindir-nyindir orang lain, ya kitanya juga panas, ya. Ada seperti itu. Kurang lebih ini memang kayaknya pintu spiritual banyak terbuka di 100 hari ke depan. Ya, ada 2 hal saya rasa dan ini adalah masalah keuangan. Oke, kita lihat lagi. This time is love, tentang cinta-cintaan. Karena dari sini nggak keluar ya, jadi ambil kartu khusus. Love. 100 hari ke depan. Oh, I see. 100 hari ke depan ada yang bakalan honeymoon. Honeymoon itu maksudnya bukan lantas make love gitu, belum tentu ya. Maksudnya honeymoon itu adalah, kenapa sih honeymoon itu kok dikaitin sama make love ya? Padahal belum tentu ya. Honeymoon tuh juga bisa buat yang in relationship, masih pacaran. Honeymoon itu maksudnya kan bulan madu ya. Bulan madu itu belum tentu make love. Itu artinya adalah menikmati berkah kebersamaan ya. Jadi beberapa dari kalian ini akan menikmati, mungkin akan traveling bareng bersama dengan sang kekasih atau dengan suami istri kalau misalnya memang udah resmi ya. Ya, it happen. Oh ya wajar aja gitu kan, sebentar lagi akhir tahun ya. Ya wajar saja, mungkin memang eventnya itu, tapi yang jelas memang honeymoon gitu. Menikmati kebersamaan, berkah kebersamaan bersama-sama dengan yang dicinta. Hore! Kayaknya bunda nih. Kayak ini energi bunda deh. Ya, beberapa energi kamu juga kali ya. Passion, love ya. Allow your heart. Oke, beberapa dari kamu memang akan jatuh cinta ya. Ini lagi seneng banget, lagi jatuh cinta ya. Di sini ada allow your heart and soul to sing with joy. Ya. Buka hati dan jiwamu untuk bersuka cita karena ada seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu. Dan Dewi Cupid, Dewa apa Dewi sih? Cupid itu anak-anak ya. Karena ada Cupid ini datang nancepin panah di hati kalian berdua ya. So, dinikmatin aja ya buat beberapa. Memang beberapa dari kalian memang 100 hari ke depan ini memang masih akan tetap aja, tapi ini ada dari kalian kebetulan nonton video ini akan ngalamin hal ini. Kayaknya bunda deh ini. Gue calling in your soulmate. Oke, jadi beberapa dari kalian yang selama ini mungkin afirmasi, terus kemudian selama ini sudah melakukan visualisasi, sudah bersyukur bahwa pasangannya datang, entah istri, entah suami datang, ini akan bertemu ya. Ini 3 kartu ini sudah menjawab ya bahwa ini untuk cinta, ini memang 100 hari ke depan itu kayak like blooming gitu ya. Untuk cintanya itu memang ada energinya tuh cinta, udah cinta-cintaan banget gitu ya. So congratulations. Dan yang belum ketemu sabar ya. Jadi ini banyak banget. Ini beberapa dari kalian memang akan ketemu. Dan yang belum bertemu sabar. Oke. Buat yang belum bertemu, wait. Buat yang belum bertemu nih. Buat yang belum bertemu, kamu siap dulu ya sayang. Jodohmu akan datang ketika kamu sudah siap, oke? When you're ready ya. Ketika kamu sudah siap, maka kamu baru akan bertemu jodoh ya. Jadi yang masih nunggu-nunggu itu yang masih ngarep-ngarep, persiapkan diri sebaik-baiknya. Oke sayangku. Kurang lebih seperti itu.
Kalau misalnya readingan ini resonate atau kamu mau ngeklaim, karena ini kan belum terjadi ya, kamu mau ngeklaim readingan ini, kamu bisa tulis di komen selaras atau mengaminkan amin gitu aja boleh banget kalau misalnya mau ngeklaim. Lalu buat kamu yang ingin melakukan personal reading, hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, please ya nggak perlu WhatsApp Bunda ya, udah banyak banget, udah kewalahan Bunda ya. Buat tidak memiliki budget, kamu bisa nyalakan loncengnya. Ya, Bunda sering live itu, kenapa Bunda sering live buat nolongin yang memang gak ada budget. Tapi live, tungguin di live, jangan di WhatsApp, please ya. Sekali lagi jangan jual penderitaanmu ya. Oke sayangku, kurang lebih seperti itu. Aku berdoa 100 hari ke depan kalian menikmati masa-masa yang manis. Memang kita nggak bisa memilah, nggak mungkin manis semuanya di 100 hari ke depan. Pasti ada pahit-pahitnya sedikit. But overall, semuanya bisa dipeluk dengan indah sebagai tarian kehidupan ya. Terima kasih sayangku, I love you, bye-bye.